Alhamdulillah khair nih, berkah nih hari kedua Ramadan kita bisa ngopi-ngopi di sini di siang hari. Iya, iya, iya. Di ngopi yang dianjurkan di siang hari itu ngobrol perkara iman. Ngopi nikmat tanpa kopi. Ah, itu boleh bulan siang-siang. Oh, Tidak ngobrol membatal. perkara iman, ngopi Iya. nikmat di siang hari. Iya, ngopi Tapi- nikmat tanpa kopi. Tapi saya puasa ya, Puasa lah. puasa ya, alhamdulillah ya. Udah, udah selesai deh. Boleh, boleh. Udah boleh, abang boleh. Lu gua boleh Lu semua. gua boleh. Pokoknya bahasa-bahasa Karena Iya. ngeri nih, masalahnya dulu ini kan beliau ini anak band nih. sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Gimana tapi ceritanya? alirannya beda. Alirannya masih juga metal masih Masih kadang-kadang. metal ya. Diperlukan. Kalau dulu nggak mau main musik lain kecuali metal. Kalau Hmm. sekarang main musik apa aja yang penting bisa dakwah. Iya, iya, iya. Gini sih ya, gimana sih awalnya antum ini kena hidayah atau bilang mungkin kena seset apa gitu atau keselengkat apa? Kok bisa tiba-tiba dari band metal, anak Tiba-tiba metal, penampilan kayak gini. tiba-tiba berpenampilan begini yang Hmm. akhirnya ya perlu mungkin ya ada beberapa teman-teman yang belum tahu gitu Ya, yang nggak kenal mungkin pas dia ngelihat ya, yang selama ini nggak tahu berita update proses hijrah aneh ya dari awal. Sebetulnya itu berawal dari tahun 2000 lah, 22 tahun pakaian kayak gini. Ya. 2000. Iya, cuman viralnya kan baru beberapa tahun terakhir. Ya, jadi proses belajar agamanya memang nggak pernah dipublish juga, karena jarang orang bertanya. Orang taunya nih Derry dulu anak metal, gitaris Betrayer, tiba-tiba sekarang jadi pendakwah gitu. Nah, bahkan ada orang yang sentimen dibilang nih orang mainin iya. lagunya siapa? itu dibilang orang nih kenapa nih tiba-tiba hijrah atau dakwah. Orang nggak tahu. Aneh ini mulai berdakwah setelah belasan tahun. Maksudnya mulai tampil di publik ya. Sebelumnya ya kita fokuslah belajar dari pondok ke pondok, dari kiai ke kiai, bahkan keliling dunia belajar. Justru tampil nggak mau, karena belum waktunya. Nah, jadi dulu belajar kalaupun tampil dulu paling cerita-cerita hijrah, cerita pengalaman taubat gimana. Cuman setelah berapa tahun terakhir kan diundang di acara-acara bahkan disuruh khotbah hari raya di komunitasnya para habaib. Ya, ya. Kan ngeri kan maksudnya? Oh ya. Iya. Di komunitas habaib Habaib, antum- aneh khotbah Id. Masya Allah. Habib Kira semua. Padang nih. Ngeri kan? Jadi aneh tuh udah berkali-kali tak kasih Bangga tahu tuh kan. kita jadi Saya bangga. tuh bukan ustadz. Wallahi tidak pernah branding ustadz. Tapi bagi orang-orang yang mendengar bahwa aneh lagi baca Quran, aneh lagi baca hadis, kemudian lagi tausiah, dia bilang ini makhrajnya benar ini. Ini orang bukan orang yang tiba-tiba hijrah terus dakwah tidak. Jadi tapi nggak penting juga sih orang mau terima atau tidak dengan keadaan ini. Gitu. Karena kenyataannya ada aja orang yang mention di sosial media nih ngustad, ini apa nih belum tahu-tahu ujuk-ujuk dakwah. Nah, dulu metal tiba-tiba sekarang pakai sorban. Orang nggak tahu. Oke. Ya, tapi kadang-kadang orang kan hasad. Hati orang kan nggak semua bersih. Oke. Ya, kalau ada orang yang hasad apalagi berbeda pandangan secara politik, secara ini kan ada contoh sederhana aja dah. Ana mengkritik masalah pawang hujan. Oke. Ya, Ana mengkritik bukan personal orangnya. Paham ya? Kalau yang bersangkutan saya panggil saudariku yang Saudariku ya, Rara. Rara. Betul saya panggil baik-baik. Ya kalau kamu muslim jangan pakai cara ini. Kalau kamu non muslim ya nggak apa-apa juga. Tapi yang saya kritik sebetulnya waktu itu yang mengundang dia. Oke. Yang mengundang dia dan mempublish dia di internasional itu. Kan sederhana aja. Terus saya beri nasihat waktu itu ke seluruh netizen yang muslim, jangan membenarkan, jangan membela kemusyrikan. Ya, banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Ya, agama lain silahkan dengan cara apa, ritual apa. Karena agama kita juga ada ritual minta hujan loh. Ada sholat istisqa namanya. Sholat istisqa. Kan? Sholat minta hujan. Ada doa ketika hujan turun. Ada doa yang diajarkan Nabi untuk mengalihkan hujan. Ada semua. Lakukan aja itu ya. kalau Lakukan sebagai doa Islam itu. gitu. Kenapa harus muter-muter makal ini pakai es batu semuanya gitu loh. Paham nggak? Iya. Itu cara orang lain gitu loh. Maksudnya silahkan dipublish, tapi nggak usah membela ini budaya, ini kearifan lokal, ini hormati. Oke, fine. Anda nggak menghina ritual itu, silahkan. Itu buat kalian. Iya, betul. Lakum dinukum waliyadin, jelas. Cuma sebagai seorang pendakwah, Anda punya tanggung jawab untuk meluruskan akidah umat Rasulullah kan. Karena Nabi sudah tidak ada. Masya Allah. Coba sekarang nih, Nabi sudah tidak ada. Kalau semua orang menganggap dakwah bukan kerjaan dia, bukan tanggung jawab dia, maka agama jadi yatim nanti. Padahal dakwah ini sebetulnya bukan profesi. Dakwah ini perintah Allah. Apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Oke.
Nah, ini apapun profesi kita. ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Jadi kalau boleh gua kategorikan sih, antum ini berarti musisi yang berdakwah. Yes. Ini khaira umat. Ini bajunya. Coba lihat kaligrafinya. You are the best nation produced for mankind. Kita ini adalah umat yang terbaik. Ya. The best of umat. Diciptakan untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Itu surat Ali Imran 110. Ini dalilnya nih kenapa aneh bergerak kemana-mana. Oh pasti baju gitu. Ini ya, baju enggak, kebetulan Allah yang gerakkan. Kebetulan. Khaira umat, the best of umat. Nah, jadi gitu. Ini memang baju udah buluk sih. Iya. Memang gue biasanya pakai baju apa adanya aja. Ya, ini keren. Jadi gini sih. Kalau misal tadi yang Anda kategorikan berarti antum ini sebenarnya seorang musisi. yang berdakwah. Pelukis, saya sampai hari pelukis, main musik sampai hari aktif. Kemarin baru rekaman sama Bu Yaya ya. Keren banget. Iya. Kaligrafinya. Anak Iya. ingat tuh. Iya. Saya buat lukisan satu dia. Iya. Jadi gitu, Om Fasko. Apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Dakwah bukanlah sarana mencari nafkah. Dakwah ini perintah Allah. Ini hubungan kita dengan Allah. Kita bekerja dengan Allah. Jadi setelah saya pahami dakwah ini tahun 2000-an, 2001 itu pertama-tama di Bali ya. Saya ketemu dakwah ini sebetulnya di dalam kafe, diskotik. Anda lagi manggung, tiba-tiba dai datang, orang-orang tabligh datang mengajak Anda. Keren ceritanya. Wow. Jadi dia menjelaskan kita ini umat Rasulullah. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kerja Nabi ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan seluruh orang yang mengaku sebagai umat Nabi? Termasuk Fasko. Termasuk kameramen, semua yang hadir yang menonton. Kita semua kalau mengaku umat Rasulullah SAW, maka kita wajib berdakwah. Apa itu dakwah? Mengajak, bukan mengajar. Paham? Kalau mengajar tentu perlu alim, ulama, perlu kiai, profesor, doktor, LC, MA. Karena dia punya ilmu, ada disiplin ilmu untuk mengajar. Tapi ke berdakwah. Coba semua yang menonton tanya ini, kalian tulis di kolom komentar, ayo, itu dakwah. Ayo, itu dakwah. Kemana bro? Ayo. Kemana? Ayo. Naikin ke mobil, tahu aja ke mesin. Nih, paling mudah memahami dakwah ini kayak gini nih. Kita punya anak kecil umur 3 tahun, baru pandai bicara. Terus di depan masjid ada orang tukang jual bakso. Terus kita bilang sama dia, Dek, panggil abang om tukang bakso, suruh sholat. Anak kita yang 3 tahun, dia lari-lari keluar. Teng. Dia bilang, Om, sholat. Ini anak kita berdakwah. Terus karena sudah belasan tahun gak sholat, tukang bakso tanya, Dek, gimana cara berwudu? Ya, Om lupa mana duluan kuping sama kepala. Oh, tunggu. Aku panggil Abi. Mengajarkan berwudu itu ta'lim. Mengajar tak semua orang bisa. Tapi berdakwah, orang buta, orang bisu, orang tuli, orang pincang, orang semua bisa. Anak band, anggota DPR, semua bisa. Presiden, gubernur, wali kota, bupati bisa berdakwah. Nah, ini dakwah ini kalau semua kita sudah merasa tanggung jawab kita, aman dunia ini. Hari ini orang menganggap dakwah itu kan ceramah. Bahkan, mohon maaf, orang yang telah menjadikan dakwah itu profesi, dijadikan sarana mencari nafkah. Aneh nih, Bro Fasko, Ana kalau mau cari duit, jualan. Jualan madu, jualan kaos, jualan lukisan. Kalau dakwah, kita ngabisin duit. Kita mau belajar membeli agama Allah, bukan menjual agama Allah. ini yang... Selesai Indonesia. Betul, hari ini kita korban. Coba kita pikir apa yang bisa kita korbankan untuk umat Rasulullah. Maka kalau orang dakwah dia nggak peduli. Nabi SAW ketika berdakwah dicaci maki, dihina, dibilang gila, dilempar batu, diludahin. Dan itulah jalannya Rasulullah. Kalau kita buat dakwah, Fasko, pasti kita akan temui apa yang Nabi temui. Kalau orang mengikuti jalan yang sama dengan jalan Rasulullah, apa yang Nabi lihat pasti dia lihat. Apa yang Nabi rasakan pasti kita rasakan. Hari ini kita kan salah. Kita mengaku jalannya jalan dakwah, tapi yang kita jumpai cuma kebaikan fadilah saja. Ya. Yang kita temukan, orang datang sambut kita, kasih uang, kasih ini, kasih itu. Tidak pernah orang caci maki, tidak pernah orang hina. Yang dapat popularitas, dapat pangkat, jabatan, semua kita dapatkan dengan dakwah. Nah, maka saya mengajak kepada semua umat Rasulullah, semua followers daripada Om Fasko. Mari kita berdakwah. Dakwah, mengajak. Ayo. Jadi sesimpel itu ya? Mengajak. Tahu nggak? Mengajak. Ajak, ayo. Lebih mudah dari bawa sepeda. Orang buta nggak bisa bawa sepeda. Dan itu perintah Allah. Ini perintah Allah. Kenapa? Nabi sudah tidak ada. Rasulullah SAW itu sebelum wafat meyakinkan seluruh sahabat dan umatnya. La nabiyya ba'da. Setelah aku tidak ada lagi nabi.
Kalau nabi-nabi terdahulu sebelum dakwah, sebelum meninggal, dia ingatkan kaumnya. Dikatakan setelah aku akan Allah hantar nabi baru, kalian ikut nabi itu. Jadi gini, mudah saja beda. Apa beda Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu? Mungkin jarang dibahas itu. Ini tamsilannya ya. Kalau nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Paham? Nah, jadi dulu nabi-nabi berdakwah hanya untuk menjadikan umatnya abid, ahli ibadah. Dakwah nggak boleh, nabi saja. Ada beberapa umat Nabi Musa ingin berdakwah, dia katakan, ya Musa, izinkan kami menemanimu berdakwah. Kata Musa, boleh, tapi kamu hafal dulu Taurat. Maknanya kalau dia bukan ulama, bukan alim, tidak boleh berdakwah. Itu Bani Israel. Begitu juga umat Nabi Isa alaihissalam, Hawariyun bilang, kami ingin membantumu berdakwah, wahai Isa, Ruhullah. Dikatakan boleh, tapi hafal dulu Injil. Tapi Rasulullah SAW sebelum berdakwah, Allah beri 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang turun pertama itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama Nabi bilang kan aku tidak bisa baca. Nah, kemudian Nabi SAW setelah 5 ayat yang turun itu berapa 2,5 tahun kemudian baru turun ayat. Ya ayyuhal mudatsir. Hai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, warabbaka fakabbir, besarkanlah Rabb Allah. Ini yang penting nih. Dakwah ini tidak boleh membesarkan siapapun kecuali Allah. Membesarkan bapakku, pamanku, kawanku, temanku, guruku. Ini enggak boleh. Ya, Rasulullah itu sering menafikan dirinya. Aku bukan apa-apa, kata Nabi. Aku bukan siapa-siapa. Kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Allah lah yang hebat, yang telah menjaga aku sampai di Madinah. Dan Allah telah kembalikan aku siang hari ketika Fathul Makkah. Bukan aku yang hebat, Allah yang hebat. Jadi Nabi pun tak membesarkan dirinya. Hari ini orang dakwah ini guruku hebat, guruku wali. Ini semua, ini bahaya. Nah, bahkan aku nih, apa yang kita tahu? Ilmu nih, Om Fasko itu duluan tahu. Banyak ilmu yang Allah beri ke hatinya Om Fasko yang Allah tak beri ke saya. Begitu sebaliknya. Jadi kita nggak boleh sombong karena ilmu. Orang yang sombong karena ilmu nanti akan kumpul dengan iblis di jahanam. Karena iblis itu terlaknat gara-gara sombong karena ilmunya. Dia lama jadi imam di surga. Kemudian merasa lebih baik daripada Adam. Di dakwah ini sebetulnya usaha memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, meletakkan diri kita di bawah rumput. Itu dakwah. Kalau kita tidak ada perasaan seperti itu, gimana mungkin kita mau mendatangi orang-orang miskin? Duduk bersama mereka. Membawakan manfaat buat mereka, bukan mengambil manfaat. Bahkan guru-guru saya bilang tuh, Om Fasko, dia bilang, kalau kamu berdakwah, bawa makananmu sendiri. Maka kami kalau keliling bawa kompor. Masak sendiri. Jangan kau ambil manfaat dari orang yang kau dakwahi. Apalagi meminta upah. No. Nggak boleh. Ini Nggak boleh minta upah. Kalau ngundang saya buat konser, ada manajemen. itu jelas ada. Itu profesi. Itu profesi, mesti profesional. Iya. Kayak sekarang Om Fasko bekerja sama pemerintah. Kalau nggak dikasih tahu gajinya, mau nggak kerja? Iya, harus ada. Nggak jelas. Ini Ya, dong, harus profesi jelas. itu. Ada akad di depan kan. Ada. Tapi dengan Allah sudah jelas. Aku telah membeli harta dari diri orang beriman dengan syurga. Jadi kita ketika mengaku beriman, kita sudah nggak punya apa-apa lagi di rumah, bukan jadi, punya. antum nih kalau misalnya diundang itu nggak pernah dibayar? Nggak pernah minta upah. Kalau dibayar mungkin orang memberi kan tanpa Iya. berharap. Itu nggak, kita sebaik-baik rezeki. Kata ulama. Dulu saya tolak, tapi saya ditegur sama guru saya, jangan. Kalau kamu diundang orang, berarti orang itu telah menyiapkan sesuatu untukmu. Apalagi dia ucapkan. Umpama dia undang nih, Om Fasko undang saya, Der, datang dong. Ini ada acara Maulid Nabi nih di tempat ini. Ini teman-teman ngumpulin tafakur nih, ya ada tabligh akbar nih. Kita ngumpulin ada kafalah buat antum nih, transportasi, buat ini semuanya, buat hotel kita siapkan, tiket kita siapkan. Tersebut satu angka, itu hak saya. Oh, di saat dia tersebut di awal. Iya, itu hak kita. Kita berhak atas uang itu. Jadi tapi kalau memasang tarif itu nggak boleh. Gua kalau nggak segini nggak datang. Karena kadang-kadang ada manajemen ustadz gitu. Jadi begini loh. Ada yang kadang-kala kita yang bawa manfaat, bawa uang ke sana, bagi-bagi uang di kampung itu. Tapi kadang-kadang nih orang memanfaatkan keadaan seperti ini untuk kegiatan politiknya, kegiatan perusahaannya. Saya pernah dijual orang. Dijual. Dia bilang, Bang Dery ini luar biasa, sekian banyak dai kondang nih, yang paling saya kagum itu Bang Dery. Nggak pernah pasang tarif, nggak minta upah, luar biasa. Ya. Boleh nggak datang? Oke.
Saya datang ke sana, ke satu tempat kan. Kemudian setelah selesai acara, dia masukin di tas sana amplop teks. Nah, dihitung, alhamdulillah, rezeki tanpa berharap. Kemudian saya balik lagi ke perusahaan itu yang mengundang kita itu. Di sana ada waktu itu ada artis-artis terkenal lah ikut nyanyi di sana. Saya yang tausiah. Bulan puasa. Terus waktu itu kan ada CD. Jadi saya titip, boleh nggak saya titip CD ini ke perusahaan ini? Terus dia bilang, boleh. Ustaz, nanti kapan-kapan kita undang lagi, jangan terlalu mahal ya. Bisa di... Nah, maksudnya terlalu mahal gimana? Emang pasang berapa? Dia bilang 25. Jadi dia jual saya 25 juta untuk isi acara itu. Ada ustadz yang mau datang, tapi dia kasih ke saya 10%-nya cuma. 10%. Nah, makanya para guru-guru kita untuk menjaga ini, jangan sampai terjadi penipuan, dibuatlah manajemen ustadz. Dan kita harus husnuzon. Ini bukan jual beli, ini untuk menjelaskan. Kadang ya, kita diundang sama Pemkot, Pemda, diundang sama perusahaan. Kalau tidak ada akad di depan, memang jazakumullah khair saja. Sementara ini ustadz harus meninggalkan muridnya, harus meninggalkan keluarganya. Nah, jadi kita jangan suuzon. Ketika ada ustadz-ustadz yang datang kemudian ada bayarannya. Ya, itu untuk menjelaskan aja. Nah, intinya kalau seandainya majelis yang mengundang itu orang-orang kampung miskin, saya yakin ustadz itu akan membawa uang ke sana. Dia nggak akan minta apa-apa. Ustadz, kami mengundang nih, kami IDT, mau makan IDT tertinggal, kami nggak ada listrik, nggak ada apa-apa di sini. Oh ya, kami datang ke sana. Nah, jadi mesti ada azas manfaat di sini kan. Kalau kita diundang untuk Tapi kemanfaatan, antum bilang kalau kita berdakwah, kita tidak boleh ngambil manfaat di tempat kita berdakwah. Ustadz yang begini lah, itu dakwah yang ceramah-ceramah yang namanya tabligh akbar. Dakwah yang sesungguhnya itu Anda bahkan nggak pakai handphone. Khuruj, keluar jalan Allah dengan teman-teman tabligh. Dan itu kita musyawarah, kita nggak diundang. Paham ya? Kita nggak diundang. Yang saya bilang tadi itu babnya bab muamalah tuh, undang untuk ke acara pemerintah, acara perusahaan. Nah, saya kan sekarang dalam zona itu juga. Nah, maka saya lihat nih, kalau ini seandainya akan membawa mudarat buat saya nih, dimanfaatkan untuk partai, yang sementara partainya itu berbeda pandangan dengan kita, kan bisa aja. Diundang nih Ustaz, kampanye ini gitu, kan bisa aja. Partai PKI. Ya iya, yang jelas. Benar. Bahaya kan kalau kita tiba-tiba nggak menyeleksi siapa yang mengundang kita. Ya, sekarang framingnya foto kan, kalau udah foto bareng dipikir kita udah pendukung itu. Nah, jadi dakwah ini bertingkat-tingkat juga. Nah, Islam ini ada dakwah ilallah, ada ta'lim wa ta'alum, ada zikir ibadah, ada khidmat. Ini 4 amal ini mesti dipahami oleh umat Islam. Dakwah ilallah ini yang dibuat Nabi ini, mendatangi umat, tidak diundang, bukan didatangkan. Ta'lim wa ta'alum ini yang kedua tadi saya bilang tuh. Termasuk bayar pesantren kan berbayar juga, kan boleh kan? Ya. Kan tapi itu kan ada akad sebelumnya yang ada suka sama suka. Ya. Kalau santrinya nggak suka membayar mahal-mahalan kan dia nggak jadi mondok di sana. Ya. Nah, jadi untuk ta'lim wa ta'alum ini termasuk tabligh akbar ini boleh nih. Ya. Ini boleh ada akad di depannya. Tapi dakwah nggak boleh. Dakwah ini seperti susu, murni, tak boleh tercampur. Berarti ini nggak masuk kategori dakwah berarti. Bukan, kalau ceramah itu kan cerita ramah-ramah. Iya. Ya orang kan memikir dakwah itu ceramah hari ini. Bukan. Iya. Makanya mohon maaf nih, dai-dai kondang nih, kalau sudah banyak, kan sering, Bang, yuk kita dakwah ke pedalaman yuk. Kita dakwah, anak kan kadang-kadang masuk ke pedalaman, ke Mentawai, ke Papua. Jangankan orang mengundang, kita datang diusir kadang-kadang. Saya pernah dikepung masjid mau dibunuh orang. Pernah. Jamaah kita di fitnah teroris. Kepung tuh, berapa, satu kampung ada bawa pentungan, bawa pedang. Gimana kita mau dapat manfaat? Nah, jadi dakwah itu berjalan dengan musyawarah. Tidak ada personal interest. Tidak ada kepentingan pribadi. Itu dakwah. Kadang diputus datang ke orang kaya, datang ke orang kaya. Diputus datang ke orang miskin, datang ke orang miskin. Dan tidak ada nafsu. Itu musyawarah yang menentukan. Tapi kalau tabligh akbar, majelis-majelis ilmu, TV, radio, kayak ini semua kita kan ada acuan nih, ada AdSense. Ini bukan dakwah. Tapi ini bisa menjadi wasilah, perantara menuju dakwah. Karena di sini saya bisa bercerita tentang dakwah. Oh, begitu ya dakwah ya. Berarti dakwah harus mengorbankan harta dan diri, bukan mencari harta dan wasilahnya. Ya. Jadi lagu yang saya buat bukan dakwah. Saya bikin lagu religi nih, orang kaya mati, orang miskin mati. Tapi itu bisa menjadi wasilah menuju orang berdakwah.
Ya, paham ya? Iya. Jadi dakwah ini seperti sholat. Kalau nggak ikut cara Nabi, bukan sholat namanya. Dakwah kalau nggak ikut cara Nabi, bukan dakwah namanya. Paham ya? Ini jarang orang bisa membahas ini, maksudnya membicarakan ini juga. Karena hari ini banyak teman-teman saya yang tertipu. Dia pikir dia sedang berdakwah, ternyata dia sedang mencari dunia. Ternyata dia sedang cari duit. Ternyata dia sedang mencari popularitas. Dia mencari kursi di dewan sana. Maka teman-teman partai Islam sering saya tegur. Kamu bilang partai dakwah, partai dakwah. Dakwah tuh nggak digaji loh. Mau nggak kamu jadi anggota dewan nggak digaji? Terus kalau nanti ketahuan bersalah, dihukum mati. Dipenjara seumur hidup. Mau nggak? Nah, maka lurus-lurus saja lah. Kalau ini muamalah, katakan muamalah. Maaf, Bro Vasco sekarang di dewan. Kan dulu kampanye kan? Iya. Ada kos kan? Ada. Ya, ada kos. Mungkin nggak orang mengeluarkan kos yang besar untuk mendapatkan gaji yang kecil? Ya, enggak. Nggak mungkin. Berarti Ya, sudah secara terbayang. manusia ya enggak ya? Sudah terbayang kan? Kalau saya nanti dapat kursi, nanti modal saya ini kembali nih. Minimal meskipun nggak untung nih, tapi modal saya balik. Kalau nggak ada hitung-hitung itu, nggak mungkin orang mau. Kecuali orang yang matematikanya rusak. Ya, makanya saya bilang gitu. Kalau kamu urusan dunia, katakan ini dunia. Jangan sampai kita menipu Allah, menipu umat. Paham ya? Mestinya dunia ini untuk dakwah. Bukan untuk agama, untuk akhirat. Bukan akhirat, itu dunia. Paham ya? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Jadi kalau bicara ceramah, ya nggak apa-apa dibayar, tapi dakwah tidak boleh. Dakwah dibayar. itu mengajak. Maksudnya dakwah ini kan luas banget ya. Luas. Tapi dakwah yang saya maksud ini ya, dakwah yang saya maksud ini, dakwah dengan cara Nabi. Kita bawa kompor, bawa makanan sendiri, kita datang. Ini yang disebut jemaah tablik. Nah, gitu itu ya? tabligh. Oh, tabligh. Banyak orang nggak tahu. Oke. Tapi inilah Apa sih jemaah tablik itu apa sih? jamaah tabligh itu orang yang bertabligh dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Jamaah haji tahu? Iya. Orang yang haji dengan berjamaah rame-rame. Hmm. Jamaah ta'lim, orang ta'lim berjamaah. Jamaah sholat, orang sholat rame-rame. Itu jamaah sholat. Jamaah tabligh itu namanya orang berjamaah, orang bertabligh dengan berjamaah. 6 orang, 7 orang, dia pergi keliling. Orang menyebut dia jamaah tabligh. Ya. Kita lihat orang sholat rame-rame, orang kita menyebutnya jamaah sholat. Jamaah haji, jamaah umrah. Hari ini orang jamaah sholat mau, suka. Jamaah haji suka, jamaah zikir suka, jamaah tabligh nggak suka. Dia tabligh dia bilang bid'ah gitu. Iya, nggak kali 27 gitu ya. Tapi gini sih, jadi dibilang tablik itu, ini kan cukup besar juga sekarang sih ya. Apa namanya, pengikutnya ya. Tiap saya ketemu teman-teman tablik itu sih, nggak banyak cigune sih. Maksudnya apa ya? Apa istilahnya ya? Iya, Apa merendah, sih? tawadhu. Waduh, nggak banyak. Sifat guru itu menular ke muridnya. Orang tabligh itu gurunya namanya Syekh Maulana Muhammad Ilyas, seorang sufi. Dia orang tasawuf. Orang tasawuf ini dia bergerak menjaga hati, membersihkan hati. Ini coba masuk Tasawuf. biasa begitu-gitu. Iya. Ini tablik Jadi punya orang tabligh, cara sendiri. coba aja kita usir orang tabligh. Paling dia doa, ya Allah, beri dia hadiah, ya Allah. Dia nggak akan debat. Nggak. Ajak debat, dia nggak akan layan berdebat. Padahal saya kenal mereka ini jagoan-jagoan semua. Iya, orang alim, orang-orang ini. Jagoan-jagoan loh sih. Tapi mereka masuk pola dakwanya itu, wah ini nah orang begini nih. Iya. Jadi yang Anda bahas hari ini, sebetulnya yang tidak minta upah itu tabligh itu. Cuman Anda itu nggak pernah menyebut diri Anda ini jamaah tabligh. Oke. Kita orang Islam biasa aja. Iya. Ya, tabligh ini perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan guru saya bilang kalau kamu mengaku kepada orang saya jamaah tabligh, kamu telah menyembelih ukhuwah. Kamu telah membuat firqah baru dalam Islam. Sebetulnya tabligh ini mau menyatukan umat. Ya, apapun partainya, apapun organisasinya, apapun mazhabnya, apapun ya. Kayak Anda kan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Tapi sampai hari ini tetap Muhammadiyah, tapi bertabligh. Ada orang NU yang bertabligh, ada orang Gerindra yang bertabligh, ada orang PAN, Helmi Hasan tuh PAN tuh bertabligh. Ya, sampai hari ini aktif dia kan. Ada orang Golkar yang bertabligh, ya. Semua orang, ada orang Padang yang bertabligh, ada orang Jawa yang bertabligh. Profesi kita apapun, ada yang pedagang yang bertabligh, ada yang petani yang bertabligh, ada yang politikus yang bertabligh, ada lawyer yang bertabligh, polisi, tentara yang bertabligh, ada sultan-sultan. Di Qatar tuh pangerannya tabligh. Nah, ikut dakwah. Jadi kita jangan menganggap tabligh ini sebuah organisasi, bukan organisasi.
bukan sebuah firqah, ini jamaah. Apa beda jamaah dengan firqah? Jamaah itu sekumpulan ahlul haq meskipun mereka sedikit. Orang baik-baik berkumpul. Firqah sekumpulan ahlul batil meskipun mereka banyak. Mereka berpecah belah. Sementara agama kita melarang kita berpecah belah. Paham? Nah, jadi ini penting nih kita luruskan hari ini. Kita orang Islam biasa aja. Maknanya kalau orang Islam itu merasa wajib sholat, dia mesti merasa wajib juga bertabligh. Cuman tabligh ini telah ditinggalkan umat, sehingga menjadi asing. Kan agama datang dalam keadaan asing, kata Nabi, dan nanti kembali lagi dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang yang pernah asing. Dulu masih asing, aneh. Cuma sekarang karena udah publish ya, pakaian kayak ini jadi tren kan. Jadi banyak orang berpakaian kayak gini, nggak ada masalah. Tapi awal-awal dulu, maaf istri saya pakai ini, pakai cadar, pernah ditendang orang di Bali. Ditendang orang perutnya. Saya pernah diludahin orang, bukan? Diludahin orang. Saking jijiknya orang melihat pakaian ini, Islamophobia. Ini tercipta ya, citra itu seakan-akan. Ya karena waktu itu, ya. Ini ya. WTC 2001, saya mulai hidayah, mulai hijrah, meletus Twin Towers. 2002 bom Bali. Ya nggak salah juga mereka, karena memang mereka melihat di media begitu sih. Iya. Dan anak tuh sangka baik sama Allah nih. Allah tuh sebaik-baik pembuat makar. Sengaja Allah buat image teroris berpakaian kayak gini itu sebetulnya Allah hendak menguji umat Islam. Siapa yang betul-betul yakin dengan sunnah, siapa yang tidak. Sehingga kalau hari ini masih ada orang berpakaian kayak gini, datang ke airport, datang ke kemana-mana, orang-orang non-muslim tahu ini orang baik ini. Nggak mungkin orang jahat, nggak mungkin teroris menampakkan dirinya. Teroris yang betul-betul teroris, orang jahat itu dia pasti bersembunyi hari ini. Orang tabligh gimana mau dikatakan teroris? Dia datangi rumah orang. Ya, dia ngajak orang sholat, ayo sholat, ayo sholat. Maka saya pernah datang Densus 88 ke rumah, di Bali waktu itu. 2 truk yang datang. Gara-gara ada pengiriman buku ke LP Kerobokan tentang buku jihad, fikih jihad fisabilillah. Fikih jihad. Jadi 2 truk datang ke rumah anak karena anak habis ngisi khotbah ya. Habis ngisi khotbah Jumat di LP Kerobokan. Oh ya? Iya, waktu di Bali. 2 truk datang. Tentara itu. Densus 88 datang ke tempat saya, temu baik-baik, polisi. Terus saya bilang sama dia, "Bang, saya ini bukan jamaah yang dicari-cari orang. Saya ini jamaah yang mencari-cari orang. Saya ini bukan jamaah yang dicari-cari orang. Saya ini jamaah yang mencari-cari orang." Kemudian dia telepon. Ya, dia telepon satu orang kan, "Bang, dia bukan anaknya datang. Semua orang mengisi khotbah Jumat, pengisi tetap di LP Kerobokan didatangi semua, termasuk anak." Ya, akhirnya duduk ngopi semua, dia mau pamit, saya bilang, "Ntar dulu. Dakwah. Saya minta nomor teleponnya semua." Kita mati-mati nyari orang, dia datang. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya dia bilang salah orang gitu. Nah, nyesal dia. Teman-teman dia bilang, "Ngapain datang di sini?" Gitu. Akhirnya tiap pagi saya SMS WhatsApp, subuh bang. Bahkan ada Intel, 2 tahun dia bekerja di galeri saya di Bali. 2 tahun. Akhirnya jadi orang soleh beneran. Karena subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Yang dibicarakan kebesaran Allah, nggak bicara politik, nggak bicara macam-macam. Intel kerja di rumah Di tempat anak. 2 tahun. Anda baru tahu gara-gara kita ada acara, ada istimewa, dia mandi, jatuh pistol dari rompi dia. Oh ya? Terus dia minta maaf bang, saya ditugaskan bang. Wow. 2 tahun. Nggak tahu. Nggak tahu. Dan dia jadi orang soleh beneran. Dia ngelamar kerja kan? Ngelamar kerja. Jadi cleaning service, jadi biasa-biasa nyapu-nyapu. Tinggal di rumah? Enggak, di galeri, di toko di Bali. Jadi orang mau, makanya 200 daftar Ustaz Radikal, namaku nggak ada di dalam. Iya. Tak cukup namanya. Maka saya bilang sama Ustaz Felix Shaw kemarin, "Ustaz, gimana caranya biar dibilang radikal sebagai pemerintah?" Gitu bilang. Nggak bisa. Kenapa? Coba cari ribuan video saya. Ada saya menjelek-jelekkan pemerintah, nggak ada. Justru ceramah Syekh Dery ini malah ini loh, malah sebenarnya positioningnya, yuk sini yuk, peluk. Kasarnya begitu ya. Bahkan hal-hal yang sangat ini aja. Dia masih pas mainnya cantik banget Ustaz Dery. Main cantik kita. Itu pun main cantik masih dibully orang. Masih ada aja buzzer yang menghantam kiri kanan depan belakang. Iya. Entah apa, saya tidak pernah menebarkan kebencian ke siapapun. Nggak ada.